Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Mutia Aini Dwi Septeni dengan NIM 44432404142. Di sini saya akan membahas tentang ekosistem terumbu karang, salah satu ekosistem laut yang paling kaya tapi juga paling rentan. Terumbu karang bukan cuma cantik dipandang, tapi juga punya peran penting dalam menjaga keseimbangan laut, melindungi pantai, dan menjadi sumber kehidupan bagi jutaan makhluk laut. Yuk kita bahas dan pelajari bersama tentang ekosistem terumbu karang. Apa itu terumbu karang? Terumbu karang adalah ekosistem laut yang terbentuk dari kumpulan koloni karang yang hidup bersama dengan organisme lain seperti ikan, alga, moluska, dan mikroorganisme di lingkungan perairan yang hangat, dangkal, dan jernih. Karang membentuk terumbu memiliki hubungan simbolis dengan alga Zooxanthellae yang membantu proses fotosintesis dan memberi energi bagi pertumbuhan karang. Terumbu karang sering disebut sebagai hutan hujan laut tropis karena keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Terumbu karang dibagi menjadi dua, yaitu ada terumbu karang keras dan terumbu karang lunak. Terumbu karang keras adalah jenis karang yang memiliki kerangka kalsium karbonat yang keras dan padat. Karang ini tumbuh berkoloni dan berperan penting sebagai pembentuk utama struktur fisik terumbu karang di laut tropis. Selanjutnya ada terumbu karang lunak adalah jenis karang yang tidak memiliki kerangka keras melainkan tumbuh yang lentur dan fleksibel. Meskipun tidak membentuk struktur terumbu, karang lunak tetap berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati di ekosistem laut. Terumbu karang keras, ciri-cirinya memiliki kerangka keras dari kalsium karbonat, membentuk mirip batu atau struktur padat, biasanya menjadi pembentuk utama terumbu karang, hidup berkoloni dan tumbuh sangat lambat. Warna bervariasi, sering kali cerah karena adanya Zooxanthellae atau alga bersimbolis. Perannya menjadi fondasi dari ekosistem terumbu karang, tempat hidup berbagai biota laut, misalnya ikan, moluska, crustacea, dan lain-lain. Contohnya ada Archophora cervicornis yang ini, ada Montipora spp, dan Favidea spp. Terumbu karang lunak, ciri-cirinya tidak memiliki kerangka keras, tapi memiliki struktur fleksibel seperti daging lunak. Bentuknya seperti tanaman laut atau bunga, sering kali bisa bergoyang mengikuti arus air. Tidak berkontribusi besar dalam membentuk struktur terumbu, lebih tahan terhadap perubahan suhu dan kondisi lingkungan. Perannya memberikan perlindungan dan tempat sembunyi bagi organisme kecil, menambah keanekaragaman hayati dan keindahan ekosistem laut. Contohnya ada Gorgonia spp, Sinularia spp, Neptenidae spp. Type terumbu karang ada 4, yang pertama terumbu tepi atau fringing reef, tumbuh langsung dari pantai, umumnya di daerah tropis dengan pulau-pulau kecil. Contoh gambarnya ini. Terumbu penghalang atau barrier reef, terpisah dari daratan oleh laguna, contohnya Great Barrier Reef Australia. Ini contohnya. Yang ketiga ada atol.
Lingkaran karang yang mengelilingi laguna terbentuk dari tenggelamnya pulau vulkanik. Ini gambarnya. Pitch reef atau terumbu tambalan. Terumbu kecil tidak berhubungan langsung dengan pantai, biasanya ditemukan di laguna atau dalam sistem terumbu besar. Selanjutnya ada faktor pembatas terumbu karang. Suhu idealnya 23 sampai 29 derajat Celcius, salinitasnya 32 sampai 35 ppt. Kedalamannya maksimal 50 meter, lebih banyak cahaya lebih baik. Cahaya matahari diperlukan untuk fotosintesis Zooxanthellae. Nutrien rendah, karena terlalu banyak nutrien pertumbuhan alga yang berlebihan. Ancaman atau penyebab kerusakan terumbu karang secara alamiah ada 5. Yang pertama, pemutihan karang atau coral bleaching. Akibatnya itu kenaikan suhu laut, Zooxanthellae keluar dari jaringan karang. Yang kedua ada asidifikasi laut. CO2 terlalu membuat laut lebih asam dan menghambat pembentukan kalsium karbonat. Yang ketiga ada badai tropis dan tsunami. Gelombang laut dapat menghancurkan struktur karang fisik. Yang keempat ada sedimentasi alami. Lumpur dari sungai saat hujan deras dapat menutup permukaan karang dan menghalangi cahaya. Yang terakhir ada predator alami. Swarm of thorn starfish atau bintang laut berduri yang meledak populasinya dan memakan jaringan karang. Ini contoh predatornya. Ini contoh coral bleaching ya. Secara aktivitas manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penangkapan ikan merusak. Itu ada bom ikan merusak struktur fisik karang. Ini bom ikan ya. Sianida membunuh ikan hias dan karang di sekitar. Yang ini. Dan yang kedua pencemaran laut. Limbah industri, plastik, logam berat, limbah rumah tangga, eutrofikasi, ledakan populasi alga, menghalangi cahaya. Yang ketiga ada pariwisata tak terkelola, snorkeling atau peselam yang menginjak atau menyentuh karang, perahu yang membuang jangkar di atas terumbu. Yang terakhir ada pembangunan di pesisir, reklamasi pantai, pembangunan pelabuhan menyebabkan sedimentasi yang menutup karang. Ada penyakit terumbu karang. Yang pertama ada black band disease, disebabkan oleh bakteri dan cyanobacteria, membentuk garis hitam dan mematikan jaringan karang. Ini contohnya. Yang kedua ada white band disease, menyerang arthropora, menyebabkan jaringan putih tak berwarna. Yang terakhir ada white plague, penyakit bakteri yang menyebar cepat dan merusak jaringan karang. Ada kontribusi pelestarian. Kita lebih baik kontribusi untuk melestarikan terumbu karang. Yang pertama ada mengikuti kegiatan restorasi karang atau transplantasi dan penanaman terumbu karang. Yang kedua, bijak saat wisata bahari, tidak menyentuh karang, menginjak karang atau mengambil karang. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik dan memilah sampah. Yang keempat, menjadi
relawan konservasi laut atau ikut organisasi pencinta laut. Yang kelima, mengedukasi teman dan keluarga tentang pentingnya karang. Ini contoh transplantasi, edukasi, dan ini bisa bijak saat wisata bahari, tidak menyentuh, tidak menginjak, dan mengambil karang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan tunggu jadi ahli biologi laut untuk mulai peduli, tapi mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang untuk menjaga ekosistem terumbu karang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.